mungkin kalau kita ingin tahu nih, Hmm. Yai, bahwa tentu di rintisan di rektor pertama itu sesuatu yang tidak mudah, Ya, betul, karena tentu menjadi saja. pionir mungkin ada sesuatu yang mungkin ini bisa kita kenang atau bisa ketahui. Oh Ada iya, sesuatu hal apa yang itu mungkin tidak bisa betul terlupakan? betul. Apa itu Jadi cerita? rektor pertama, namanya juga rektor pertama ya. Iya, betul. Saya kebetulan di Yaser Hmm, ini dalam rangka penyusunan buku 50 tahun kemarin itu, hmm. saya sempat berkunjung satu persatu rektor Unila ini. Ah, Mulai dari Profesor Sitala Arsat, saya datang ke Bogor hmm, hmm, untuk hmm, ketemu beliau, hmm. cerita banyak, 2 hari 2 malam kami cerita di sana. Kemudian juga pada saat yang sama juga saya mendatangi bersama tim ya pada waktu itu Bapak Profesor Dr. Margono Slamet, Ah, rektor kedua. rektor kedua. Pada saat itu Hmm, beliau sedang sakit. hmm, Kemudian juga ada Bapak Al-Husni Duki Hamim yang kebetulan juga saya menyusun buku beliau. hmm, Kemudian ada Pak Muhajir Utomo hmm. dan terakhir Pak Sugeng. Jadi saya alhamdulillah berkesempatan untuk bertemu satu-satu rektor Unila dari rektor yang pertama, sehingga saya mendapatkan cerita betul bagaimana perjuangan beliau-beliau ini membangun Unila ini. Saya cerita dulu karena tadi ditanya bagaimana rektor pertama ya. Ini saya begitu terkesan. Saya mendapat cerita dari beliau. Ketika pertama tim presidium ini datang ke tempat beliau dan meminta beliau untuk menjadi rektor, pada saat itu beliau, karena pada saat itu dokternya masih sedikit sekali. Betul. Beliau adalah lulusan dari dokter dari Amerika, Georgia Tech. Pada saat itu diminta untuk menjadi menteri. Hmm, Tapi beliau bilang, karena semangatnya ingin membangun Lampung, hmm, akhirnya beliau memutuskan untuk kembali ke Lampung. hmm. Bisa dibayangkan pada saat itu beliau cerita pertama kali datang ke Lampung, beliau dan istri harus tidur di atas tikar, Ah, di atas tikar. Karena belum ada, ya jangankan sofa, tempat tidur aja belum ada. Beliau datang ke sini. Dan apa yang dia lakukan? Pada minggu-minggu pertama beliau datang, beliau menemui Gubernur Lampung pada saat itu. Pada saat itu beliau bilang sama Bapak Gubernur bahwa untuk membangun Universitas Lampung ini beliau membutuhkan lahan yang luas. hmm. Lahan yang luas pada saat itu beliau minta kepada Bapak Gubernur supaya diberikan lahan minimal 50 hektar. 50 hektar. Luas sekali pada saat itu Hmm, hmm, ya, hmm. luas sekali pada saat itu. Kenapa dikatakan sangat luas sekali? Karena beliau nyampaikan juga kepada saya pada saat itu UIN, Hmm. pada saat itu masih IAIN ya. Iya. IAIN itu hanya minta tanah 5 hektar. Hmm. Tapi dia Sudah minta minta 50. 50 hektar. Wah. Kenapa dia bilang begitu? Karena dia bilang, kita ingin membangun universitas. Kita ingin membangun sebuah universitas, sebuah pendidikan tinggi yang 50 tahun, 100 tahun ke depan. Akhirnya pada saat itu Pak Gubernur menyampaikan kepada beliau menyetujui itu. Menyetujui pengadaan tanah sebanyak 50 hektar. 50 hektar. Yang saat ini ada di Universitas Lampung hari Iya ini ya. betul, di Gedung Malang. Di Pada gedung saat Malang. itu ketua tim pembebasan lahannya salah satunya adalah Pak Dr. Andes Fabil. Jadi beliaulah yang membebaskan lahan Kampung Baru ini. Kemudian pada saat itu kita dapat 50 hektar di Gedung Menang ini. Dan IAIN pada saat itu dapat 5 5 hektar hektar. di Sukarame. Labuan Ratu. Oh, di Labuan Ratu. Belum Oh, di sana, masih di Labuan Ratu. kalau melihat 50 hektar hari ini rasanya terlalu
sempit ya, ya. Ya, Kalau dengan rasanya kurang ya, iya, sangat kalau kurang ya. wajah Unila hari ini Tapi visi beliau pada saat itu kan sudah luar biasa luar ya, biasa. ingin Prediksi ke depan. memprediksi bahwa Unila ini akan terus berkembang gitu ya. Betul.